Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami dari kelompok 1 kelas 6B Pengelolaan Aset Negara ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Ade Jamal Mirdad, STMSI, selaku dosen pengampu dari mata kuliah Pengelolaan Aset Negara. Pada kesempatan kali ini, kelompok 1 akan mempresentasikan tentang pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah. Next slide. Ini anggota kelompok 1, yaitu ada saya sendiri, Mutiara Putri, lalu ada Farid Attar, ada Makfira Syarifaning Tias, ada Eka Oktavia, dan Tasya Aulia. Ini ada secara garis besar, kelompok kami akan membahas tentang konsep dan prinsip pengamanan BMD, prosedur pengamanan BMD, konsep dan tujuan pemeliharaan BMD, rencana, pelaksanaan dan biaya pemeliharaan BMD, lalu ada keterkaitan pengamanan dan pemeliharaan dengan teori dan aktivitas ekonomi, dan yang terakhir ada studi kasus mengenai pengamanan dan pemeliharaan BMD. Oke, materi pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Dipersilakan. Dipersilakan, Tasya. Mulai, Tasya. Ya, yang pertama itu adalah konsep pengamanan barang milik daerah. Jadi pengamanan aset daerah ini merupakan salah satu sasaran strategis yang harus dicapai daerah dalam kebijakan pengelolaan aset daerah. Pengamanan aset daerah yang dilakukan secara efektif dapat mengoptimalkan dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat. Nah, Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan BMD menjelaskan bahwa pengamanan adalah kegiatan tindakan pengendalian dalam pengurusan BMD dalam bentuk fisik, administrasi, dan tindakan upaya hukum. Next. Prinsip yang selanjutnya adalah prinsip umum pengamanan barang milik daerah. Nah, prinsip umum pengamanan milik daerah itu yang pertama ada pengelola barang, penggunaan barang dan atau kuasa pengguna barang wajib melakukan pengamanan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya. Pengamanan barang milik daerah ini meliputi pengamanan fisik, pengamanan administrasi, pengamanan hukum. Next. Oke, tadi sudah di-mention sedikit oleh Tasya tentang pengamanan administrasi, fisik, dan juga hukum. Jadi dari proses pengamanan BMD itu ada ketiga pengamanan yang tadi. Dan juga yang pertama kita bahas dulu, yang pertama yaitu pengamanan administrasi. Nah, sebelumnya proses pengamanan BMD ini diatur oleh Permendagri nomor 17 tahun 2007 pada pasal 45 ayat 1 yang jelaskan bahwa pengguna dan atau kuasa pengguna wajib melakukan pengamanan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya. Nah, yang pertama nih ada pengamanan administrasi. Jadi secara umum itu berisikan kegiatan-kegiatan yang tercakup dalam penatausahaan BMD dan menekankan pada kelengkapan dan ketersediaan dokumen administrasi BMD. Nah, yang dimaksud dokumen administrasi itu dokumen penting yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang terkait dengan keberadaan BMD itu sendiri, kayak misalkan STNK, BPKB, sertifikat tanah, akta jual beli, dan lain-lain. Nah, setiap kepala SKPD itu melalui penyimpan atau pengurus barang wajib melakukan penatausan BMD yang ada pada pengguna masing-masing. Nah, penatausan BMD itu meliputi administrasi yang berada di bawah penguasaan pengguna barang atau kuasa pengguna barang dan menekankan pada kelengkapan dan kesediaan dokumen administrasi BMD. Nah, penggunaan
pengamanan administratif itu meliputi yang pertama ada pembukuan. Jadi untuk memastikan bahwa seluruh BMD itu dibukukan sebagai milik Pemda. Terus inventarisasi itu untuk memastikan bahwa seluruh BMD itu telah diinventarisasi dalam bentuk jumlah, kondisi, dan nilai. Yang ketiga itu adalah pelaporan, itu untuk memastikan bahwa seluruh BMD itu telah dilaporkan sebagai milik Pemda, dan juga ada penyimpanan dokumen untuk memastikan bahwa seluruh dokumen BMD itu disimpan pada tempat yang aman. Next slide. Nah, yang kedua ini ada pengamanan fisik. Jadi, pengamanan fisik itu dilakukan untuk menjamin bahwa secara fisik BMD itu tidak mengalami masalah penurunan fungsi barang, penurunan jumlah barang, dan juga hilangnya barang. Nah, untuk, prosedur pengamanan fisik untuk tanah dan bangunan itu dilakukan dengan cara pemagaran dan pemasangan tanda batas. Untuk, digunakan untuk menghindari gitu terjadinya penyalahgunaan baik dalam bentuk pemanfaatan insidental maupun dalam bentuk penyerubatan oleh pihak-pihak lain. Misalnya ada tanah BUMD ada tanah BMD, terus dibiarin gitu aja, nanti kan terlihat seperti tanah terlantar gitu. Nah, ini tuh bisa menjadi celah bagi masyarakat untuk memanfaatkan atau pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab itu memanfaatkan atau mendirikan bangunan tanpa seizin atau sepengetahuan pengguna barang. Oleh karena itu, pengamanan objek tanah itu dilakukan dengan tadi membangun batas ataupun pagar. Atau menuliskan kayak misalkan, dilarang masuk atau memanfaatkan tanah dengan ancaman pasal sekian sekian sekian. Nah, begitu pula dengan pengamanan bangunan itu bisa dengan membangun tanda batas, papan kepemilikan ataupun, memasang CCTV atau, dengan satpam ataupun dengan metal detektor. Nah, itu kan tadi tentang tanah dan bangunan. Nah, kalau misalkan selain tanah dan bangunan, itu akan dilakukan dengan cara penyimpanan dan pemeliharaan. Misalnya kendaraan, itu, eee, keamanan kendaraan itu nggak cuman, eee, s s satu jenis kayak cuman alarm aja, tapi juga harus ada kunci pengaman yang dipastikan bahwa, itu berfungsi dengan baik. Terus juga, penyimpanannya juga harus dipastikan di lingkungan yang aman gitu. Next slide. Nah, selanjutnya ada pengamanan hukum. Jadi pengamanan hukum ini dilakukan agar BMD itu terjaga atau terlindungi dari kemungkinan permasalahan hukum kayak misalkan sengketa, gugatan, atau pengalihan kepemilikan secara, tidak sah kepada pihak lain. Nah, hal ini tuh sejalan dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007 pasal 46, ayat 1 itu BMD berupa tanah harus disertifikatkan atas nama Pemda, BMD berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama Pemda, dan, BMD selain tanah dan atau bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama Pemda. Selanjutnya prosedur pengaman hukum BMD itu meliputi kegiatan-kegiatan kayak pemeriksaan bukti kepemilikan, kayak misalkan pemeriksaan bukti kepemilikan tanah, kepemilikan bangunan, atau, BMD lainnya yang atas nama Pemda. Nah, jika pada langkah ini tuh ditemukan ketidaklengkapan dokumen bukti kepemilikan atas nama Pemda, maka dapat ditempuh langkah kedua, yaitu yang penyelesaian kelengkapan bukti kepemilikan. Untuk tanah dan bangunan, penyelesaian kelengkapan bukti kepemilikan dapat diproses sesuai prosedur yang berlaku, mulai dari pengukuran batas-batas sampai dengan penerbitan sertifikat. Kalau untuk selain tanah dan bangunan itu, kelengkapan dokumen itu dapat dilakukan dengan memeriksa kembali pada kegiatan penatausahaan BMD. Next slide. Nah, selanjutnya itu ada konsep pemeliharaan barang daerah. Nah, pemeliharaan di sini tuh adalah kegiatan atau tindakan agar semua barang selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna. Nah, konsep pemeliharaan barang milik daerah itu adalah sebuah rencana atau strategi yang dilakukan oleh pemerintah dalam menjaga kondisi barang
milik daerah agar tetap terawat dalam kondisi baik dan agar tetap dalam kondisi baik dan terawat. Nah, pemeliharaan barang milik daerah ini meliputi perawatan, perbaikan, dan penggantian barang yang rusak atau sudah tidak dapat digunakan lagi. Nah, contoh barang milik daerah yang memerlukan pemeliharaan itu ada gedung, ada jalan, jembatan, taman, jaringan air bersih, dan jaringan listrik. Dengan konsep pemeliharaan yang baik itu dapat diharapkan barang milik daerah ini dapat bertahan lebih lama dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Next. Selanjutnya itu ada tujuan pemeliharaan barang milik daerah. Nah, tujuan pemeliharaan barang milik daerah ini untuk menjaga kondisi barang agar tetap baik dan dapat digunakan dengan optimal dalam jangka waktu yang lama. Pemeliharaan barang milik daerah itu juga bertujuan untuk meminimalkan kerusakan atau kecacatan pada barang sehingga dapat mengurangi biaya perawatan dan penggantian barang yang rusak dapat digunakan. Nah, beberapa tujuan utama dari pemeliharaan barang milik daerah ini antara lain seperti yang sudah saya sebutkan. Next. Nah, yang selanjutnya itu ada rencana pemeliharaan BMD. Jadi, rencana pemeliharaan barang milik daerah ini adalah penegasan urutan tindakan atau gambaran pekerjaan yang akan dilaksanakan. Terus, setiap unit wajib menyusun rencana pemeliharaan barang dengan ketentuan sebagai berikut. Jadi, yang pertama itu harus memuat ketentuan mengenai macam atau jenis barang, jenis pekerjaan, banyaknya atau volume pekerjaan, perkiraan biaya, waktu dan waktu pelaksanaannya. Terus yang selanjutnya ada setiap perubahan yang akan diadakan pada rencana pemeliharaan barang harus dengan sepengetahuan kepala SKPD yang bersangkutan sebelum diajukan kepada pengelola melalui pembantu pengelola. Kemudian rencana tahunan pemeliharaan barang disampaikan kepada pengelola melalui pembantu pengelola untuk dipergunakan sebagai pedoman selama tahun anggaran yang bersangkutan. Kemudian rencana tahunan pemeliharaan barang bagi SKPD ditandatangani oleh Kepala SKPD dan diajukan pada waktu dan menurut prosedur yang ditetapkan. Kemudian yang ketentuan yang terakhir itu menjadi bahan dalam menyusun rancangan APBD, khususnya rencana tahunan pemeliharaan barang. Next. Kemudian pelaksanaan pemeliharaan BMD. Nah, pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah ini dilaksanakan oleh pembantu pengelola, pengguna, dan kuasa pengguna sesuai dengan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah. Nah, dalam rangka tertib pemeliharaan, setiap jenis barang milik daerah harus dibuat kartu pemeliharaan atau perawatan yang memuat nama barang inventaris, spesifikasinya, tanggal perawatan, jenis pekerjaan atau pemeliharaan, barang-barang atau bahan-bahan yang digunakan, biaya pemeliharaan atau perawatan, yang melaksanakan pemeliharaan atau perawatan, dan lain-lain yang dipandang perlu. Kemudian prosedur pelaksanaan BMD ini dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada pekerjaan pemeliharaan barang yang akan diterima, harus dilakukan pemeriksaan oleh panitia pemeriksa barang, kemudian hasil pemeriksaan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan pekerjaan yang ditandatangani oleh panitia pemeriksa barang, kemudian pelaksanaan pekerjaan atau pemeliharaan barang dilaporkan kepada pengelola melalui pembantu pengelola, dan yang terakhir pembantu pengelola menghimpun seluruh pelaksanaan pemeliharaan barang dan dilaporkan kepada kepala daerah. Next. Oke. Kemudian yang selanjutnya ada biaya pemeliharaan BMD. Biaya pemeliharaan barang milik daerah ini diatur dalam PP nomor 27 tahun 2014. Pada pasal 45 ayat 3 dan 4 dijelaskan bahwa biaya pemeliharaan barang daerah dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah. Sedangkan untuk barang milik daerah dilakukan pemanfaatan dengan pihak lain. Biaya pemeliharaan menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari penyewa, peminjam, mitra kerjasama pemanfaatan, mitra bangun guna serah atau bangun serah guna,
atau mitra kerjasama penyedia infrastruktur. Nah, ini di gambar di sebelah kiri ini ada format kartu pemeliharaan. Next. Nextnya kita akan membahas tentang keterkaitan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah dengan teori ekonomi dan juga aktivitas ekonomi. Jadi eh, yang pertama adalah kalau misalnya pemerintah atau swasta ini memiliki jaminan keamanan terhadap BMD yang mereka miliki, maka hal itu akan meningkatkan kepercayaan investor. Ketika meningkatkan kepercayaan investor, maka investasi di suatu negara tersebut akan naik, sehingga nantinya ekonomi akan naik. Terus kemudian yang kedua, pemerintah itu kan memiliki infrastruktur publik, di mana infrastruktur publik ini harus dijaga dan juga dipelihara. Dengan dijaga dan dipelihara, maka nanti akan berdampak ke kegiatan ekonomi. Contohnya kalau misalnya infrastrukturnya baik, nanti ekonominya juga berjalan dengan baik, kayak nggak macet dan lain sebagainya, mempermudah masyarakat untuk akomodasi dari tempat satu ke tempat lainnya. Kemudian ada barang milik daerah ini. Barang milik daerah itu kan menyediakan yang namanya layanan publik, di mana ketika layanan publik dipelihara dengan baik, maka nantinya barang milik daerah ini akan berpengaruh kepada mempengaruhi kualitas hidup masyarakat. Kualitas hidup masyarakat akan semakin baik. Kemudian barang milik daerah bersumber dari pajak kan tentunya, karena sumber penerimaan negara kita sebagian emang yang paling besar itu dari pajak. Di mana ketika nanti BMD-nya dipelihara dengan baik, dijalankan dengan baik, maka penerimaan pajak juga bakalan baik. Jadi itu bakalan berpengaruh. Dan yang terakhir itu pengamanan dan juga pemeliharaan BMD itu akan melindungi lingkungan gitu. Nah, kaitannya dengan teori ekonomi adalah keduanya berkaitan dengan antara pengamanan dan pemeliharaan BMD ini berkaitan dengan pengelolaan sumber daya yang terbatas agar dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Seperti yang kita ketahui kan ekonomi itu adalah sebagai memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat, di mana ilmu yang mempelajari bagaimana manusia dalam upaya memenuhi kebutuhannya membuat pilihan di antara berbagai alternatif penggunaan sarana dan pemuas kebutuhan lainnya. Nah, yang kedua, ada teori ekonomi juga menyatakan bahwa barang publik itu harus dikelola secara efektif dan juga efisien. Maksudnya adalah eh, dimulai dari menggunakan anggaran yang tepat atau teknologi yang tepat itu seperti apa, manajemennya juga bagaimana dan lain sebagainya supaya nantinya dapat meminimalkan biaya pengelolaan BMD dan memaksimalkan keuntungan yang diperoleh dari komoditas tersebut gitu, komoditas yang ada. Nah, yang ketiga, teori ekonomi juga menekankan pentingnya pencegahan, kerusakan, dan juga kehilangan barang. Yang mana ini sejalan dengan apa tadi pemeliharaan dan juga pengamanan BMD gitu. Yang terakhir, dengan adanya pengamanan dan pemeliharaan BMD ini memiliki peranan yang sangat penting dalam mencapai tujuan ekonomi yang efisien, efektivitas, dan juga keadilan dalam mengelola sumber daya publik yang eh, baik seperti itu. Next. Oke, untuk selanjutnya ada studi kasus nih pengamanan barang milik daerah. Nah, jadi Pemkot Serang itu memasang 29 titik CCTV di area publik. Nah, jadi Dinas Komunikasi dan Informatika atau Diskominfo Kota Serang, Provinsi Banten sedang membangun 29 titik pusat pemantauan melalui kamera closed circuit television atau yang biasa disingkat CCTV yang disebar di area publik untuk melakukan pengawasan dan pemantauan aktivitas warga di titik-titik tertentu di wilayah itu. Ia mengatakan memasang kamera pengawas tersebut bertujuan untuk memantau aktivitas warga kota dan mengawasi arus lalu lintas serta
tindak kejahatan kapan saja bisa terjadi. Nah, jadi ini tuh bukti sebagai bahwa Pemkot Serang itu ingin menjadikan kotanya itu lebih aman dan lebih ramah anak gitu istilahnya di area publik. Nah, jadi dengan memasang CCTV ini juga bertujuan untuk menjaga aset-aset barang milik daerah itu sendiri untuk eee, ke depannya agar bisa dipakai lagi dan mengurangi tingkat pencurian. Selanjutnya ada kasus pemeliharaan BMD. Nah, selanjutnya ini si Propam Polres Lingga lakukan pemeriksaan rutin kendaraan dinas eee, pada hari Selasa tanggal 20 bulan Desember 2022. Nah, pemeriksaan kendaraan bermotor dan mobil kedinasan bertujuan untuk mengetahui kondisi kendaraan operasional yang dimiliki Polres Lingga. Pemeriksaan ramor dinas dilakukan satu persatu oleh personel Propam Polres Lingga yang dipimpin oleh Kasih Propam Polres Lingga itu Ahmadi yang bertujuan untuk menunjukkan bahwa kendaraan dinas Polres Lingga dalam kondisi siap dan baik untuk digunakan. Nah, ini juga salah satu bentuk pemeliharaan barang milik daerah dengan adanya pemeriksaan rutin dari si dinas terkait gitu, dari mobil-mobil dinas atau mobil dinas terkait. Oke, sekarang kita sudah memasuki kesimpulan. Jadi, secara konsep dan prinsip pengawalan BMD itu menekankan pada penertiban atau pengamanan secara fisik, administrasi, dan hukum sehingga BMD itu dapat dipergunakan atau dimanfaatkan secara optimal serta terhindar dari penyerobatan, pengambil alihan, atau klaim dari pihak lain. Nah, sedangkan pemeliharaan BMD itu adalah sebuah rencana atau strategi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan tujuan menjaga kondisi barang milik daerah agar tetap dalam kondisi baik, terawat, serta dapat digunakan dengan optimal dalam jangka waktu yang lama. Pelaksanaan pemeliharaan BMD dilaksanakan oleh pembantu pengelola, pengguna, dan kuasa pengguna sesuai dengan daftar kebutuhan pemeliharaan BMD, yaitu DPK BMD yang ada di masing-masing SKPD, sesuai dengan rencana pemeliharaan BMD dan pembiayaan sesuai diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 pada Pasal 45 Ayat 3 dan 4. Terus juga terdapat keterkaitan nih antara pengamanan dan pemeliharaan BMD dengan aktivitas ekonomi suatu daerah atau negara, yaitu dari sisi investasi, BMD sebagai infrastruktur publik dan layanan publik. Terus juga BMD dapat mempengaruhi pajak dan sebagai upaya melindungi lingkungan. Selain itu, pengamanan dan pemeliharaan BMD sejalan dengan teori ekonomi, yaitu menekankan upaya untuk memaksimalkan pemanfaatan sumber daya agar dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Terus jadi juga tadi udah disebutin contoh kasus konkret yang dilakukan oleh Pemda dalam melaksanakan pengamanan dan pemilihan BMD itu kasus pengamanan Pemkot Serang pasang 29 titik CCTV di area publik. Terus kalau kasus pemeliharaan itu dari si Propam Polres Lingga lakukan pemeriksaan rutin kendaraan dinas dan kegiatan pengecekan dan pemeriksaan kendaraan dinas milik kantor imigrasi kelas 1 khusus non TPI Jakarta Barat. Next slide. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan sebagai referensi untuk membuat makalah dan juga PPT. Next slide. Sekian pemaparan materi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.